Avvolgente e arriva McTominay! Spaccata! Un gol che profuma di scudetto al 42esimo. Non poteva. Ada sesuatu yang berubah di Old Trafford. Bukan pada gemerlap stadion, bukan pula pada teriakan supporter, namun pada sosok tua di tengah lapangan yang dulu tampak melambat, kini kembali hidup. Ya, Casemiro. Mesin tua yang sempat dianggap usang, kini kembali berdetak. Dan di balik kebangkitannya, ada satu nama yang perlahan mulai disegani, Ruben Amorim. Kemenangan Manchester United atas Brighton menjadi salah satu bukti nyata. Tim yang dulu mudah ditembus di lini tengah, kini tampil solid, rapi, dan berlapis. Legenda klub, Michael Carrick, membongkar rahasia di balik transformasi ini. Menurutnya, Amorim tak mengubah Casemiro, melainkan mengubah cara tim bekerja untuk Casemiro. Carrick menyebut bahwa selama setahun terakhir, United punya masalah besar. Duet Casemiro dan Bruno Fernandes sering dibiarkan sendirian di tengah badai. Dua pemain untuk menghadapi 3 atau bahkan 4 lawan itu bukan pertarungan yang adil. Itu bukan strategi, itu pengorbanan. Bagaimana mungkin dua pemain menutup seluruh ruang di tengah? Ujar Carrick. Dan disitulah Amorim mulai menulis ulang rumus permainan setan merah. Amorim tahu, sepak bola modern bukan tentang siapa yang paling kuat berlari, tapi tentang siapa yang paling cepat membaca ruang. Ia menciptakan jaring pengaman di sekitar Casemiro, sebuah sistem kolektif yang membuat pemain Brazil itu tak lagi berperang sendirian. Para penyerang kini punya tugas baru, turun membantu pertahanan. Mereka bukan lagi sekadar pemburu gol, tapi juga pelindung lini tengah. Mereka menutup jalur umpan, menekan dari depan, dan memaksa lawan berpikir 2 kali sebelum membangun serangan. Solusinya datang dari para penyerang yang turun mendukung zona tengah, jelas Carrick. Disinilah Amorim mengubah filosofi United dari individualisme menjadi kolektivitas. Dan ada satu nama yang membuat sistem ini berjalan dengan mulus, Luke Shaw. Bek kiri yang kini bermain seperti seorang gelandang bayangan. Gerakannya cair, fleksibel, dan cerdas. Saat tim menyerang, ia melebar. Namun saat bertahan, ia melangkah ke tengah, menciptakan formasi 3 gelandang. Dalam momen tertentu, kita bahkan melihat Shaw berdiri sejajar dengan Bruno dan Casemiro. Sebuah transformasi taktis yang mengubah wajah lini tengah United. Pada akhirnya, ini soal jumlah pemain dan penguasaan ruang, tutur Carrick. Bruno, Shaw, dan Casemiro kini mengisi area itu dengan disiplin luar biasa. Hanya bergantung pada taktik di papan tulis. Ia hidup berkat disiplin para pemain. Nama seperti Cunha pun mendapat sorotan. Saat bola hilang, ia tahu kapan harus turun. Ia tahu kapan harus menutup ruang. Semua bekerja dalam satu irama. Formasi 3-4-3 milik Amorim berubah menjadi 4-3-3 saat bertahan. Cair, adaptif, dan efisien. Begitulah Amorim membangun Manchester United versi baru. Tim yang bermain sebagai satu tubuh. Carrick menutup analisanya dengan kalimat sederhana tapi tajam. Kuncinya ada pada ruang, dan bagaimana mereka saling menutupnya. Karena di sepak bola modern, ruang adalah segalanya. Siapa yang menguasai ruang, menguasai permainan. Kini, Casemiro kembali menjadi sosok yang kita kenal. Tidak lagi berlari sendirian, tapi menjadi bagian dari mesin besar yang bekerja dengan presisi. Dari pemain yang diragukan, menjadi simbol ketahanan dan kecerdasan taktik. Ruben Amorim tak sekedar membangkitkan Casemiro, ia membangkitkan Manchester United dari tim yang terpecah, menjadi kesatuan yang bergerak dalam harmoni. Sebuah tanda bahwa di bawah Amorim, Old Trafford bukan lagi sekedar tempat nostalgia, tapi rumah bagi revolusi baru, revolusi yang dimulai dari seorang gelandang veteran, dan sistem yang membuatnya hidup kembali. Ini bukan sekedar kebangkitan Casemiro, tapi kebangkitan Manchester United yang sesungguhnya.